pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa lepas tanggung jawab itu saja. Ini kan aktivitas pertambangan bukit itu salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan. Tentu terkait dengan izin lingkungan itu ya kewenangan penerbitannya ada di pemerintah Kota Bandar Lampung, gitu kan. Jelas bukan hanya di Campang, hampir di semua bukit-bukit di Kota Bandar Lampung ada proses pembiaran terkait dengan pengelolaan dan perlindungannya. Sampai dengan meninggalnya 3 orang anak di lubang bekas galian tambang pun belum ada aksi nyata, baik itu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Bandar Lampung. Halo, selamat pagi pemirsa. Pengerukan Bukit Campang Raya kian menjadi. Akibatnya bentang alam di lingkungan Kelurahan Campang Raya, Sukabumi memprihatinkan. Pemirsa, berikut catatan kasus pengerukan Bukit Campang Raya dilaporkan ke Polda. Pemirsa, pengerukan Bukit Campang Raya yang terletak di Kelurahan Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung kian menjadi. Keadaan tersebut membuat warga di sekitar bukit menjadi khawatir karena lingkungan sekitar menjadi rusak. Selain masyarakat, kekhawatiran juga muncul dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Lampung. Karena itu, salah satu lembaga yang peduli dengan lingkungan ini melaporkan aktivitas tambang batuan yang diduga ilegal Bukit Campang Raya ke Polda Lampung. Di mata Walhi Lampung, aktivitas penambangan tersebut dilakukan dengan mengeruk dan mengambil batuan berupa andesit, tanah liat, tanah uruk, kerikil, dan material lainnya sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. Total areal Bukit Campang yang sudah tergerus mencapai lebih dari 7 hektar lebih. Dari hasil penelitian, penambangan Bukit Campang Raya ini diduga ilegal karena tidak memiliki izin, baik izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan IUP, serta melanggar peraturan daerah tentang tata ruang Kota Bandar Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Lampung, Bang Irfan Trimusri. Selamat pagi Bang Irfan. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Ini lagi-lagi kita membahas pengerukan bukit di Bandar Lampung ini Bang. Dan ini kalau tidak salah kita mendapat kabar bahwa Walhi Lampung melaporkan kasus pengerukan Bukit Campang Raya ke Polda Lampung. Benar demikian? Ya, betul. Ya, ini kenapa nih Walhi sampai harus melaporkan ke Polda? Ya, kita melihat kan persoalan alih fungsi, persoalan eksploitasi bukit di Bandar Lampung ini semakin tahun semakin kesini dia semakin masif gitu ya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagaimana 33 bukit yang ada di Kota Bandar Lampung kondisinya hari ini hampir semuanya sudah mengalami alih fungsi, dan tentunya aktivitas pertambangan di wilayah perbukitan ini sangat merugikan sekali baik secara lingkungan maupun secara sosial masyarakat, dan tentu selain hal itu juga berpotensi menimbulkan bencana. Tapi dari semua bukit yang tanda kutip saat ini sudah rusak, hanya Campang Raya saja yang dilaporkan? Enggak, sepanjang tahun 2015 sampai dengan saat ini kita telah melaporkan beberapa kejadian alih fungsi bukit di Kota Bandar Lampung, dan kita mendorong memang bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum bisa melakukan penertiban bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung. Walaupun memang faktanya sampai dengan hari ini masih cukup lemah komitmen oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung. Lalu memangnya seberapa parah kerusakan di Bukit Campang Raya ini? Sejauh ini Walhi melihatnya? Ya, hasil analisis kita mendapatkan bahwa total luas lahan yang sudah dieksploitasi, yang sudah tambang itu mencapai lebih dari 8 hektar. Itu angka yang cukup luas untuk wilayah perkotaan, dan terlebih lagi dia di wilayah perbukitan gitu kan. Dan tentu hal ini dia selain mengubah bentang alam, potensi kerugian-kerugian lingkungan lainnya dan potensi timbulnya bencana akan semakin luas dan semakin masif. Sejauh ini bagaimana pantauan Walhi terhadap kepemilikan bukit tersebut? Katanya, kalau tidak salah bukit tersebut milik pribadi, sehingga memungkinkan pemilik merasa bebas untuk mengeksploitasi atau tadi alih fungsi lahan. Ya, memang hampir semua bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung ini dari 33 bukit itu hampir semuanya dia milik individu atau milik pribadi. Tapi negara kita negara hukum, semua harus tunduk pada peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi walaupun lahan itu milik pribadi, tetapi kita tidak bisa semau-mau atau serta-merta melakukan alih fungsi dan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan lingkungan serta merugikan masyarakat.
memangnya bukit yang ada di Campang Raya ini belum mendapatkan izin atau seperti apa? Karena informasi yang kami dapatkan, bukit tersebut sudah mendapatkan izin untuk dikeruk dari lingkungan setempat seperti RT. Sejauh ini pantauan ahli seperti apa? Ya, izin pertambangan itu kan sejak rezim terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 dia ditarik ke provinsi. Jadi efektif per Januari 2015 semua kewenangan penerbitan izin di Dinas ESDM provinsi, dan hasil investigasi kita mendapatkan ada kemungkinan informasi yang kita duga aktivitas penambangan tersebut ilegal, baik dari segi izin pertambangannya maupun izin lingkungannya yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan selain itu juga kalau kita lihat kepatuhan tata ruang, tentu aktivitas pertambangan itu juga bertentangan dengan Perda nomor 11 tahun 2010 tentang RT RW Kota Bandar Lampung. Baik, artinya tadi indikasinya ilegal. Nah, sejauh pantauan Walhi, dari kapan pengerusan di Bukit Campang Raya ini dilakukan? Ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun kebelakangan ya, kalau kita lihat intensitasnya gitu. Aktivitas tersebut sudah terus berjalan sehingga sampai dengan hari ini total luas lahan yang sudah dibuka, yang sudah dialihfungsikan menjadi lokasi pertambangan itu sudah mencapai angka 8 hektar. Oke, 3 tahun artinya waktu yang tidak sebentar dong. Kenapa baru dilaporkan sekarang oleh Walhi? Ya, karena kan kita lihat semakin hari pertambangan semakin masif, belum lagi informasi dan keluhan dari masyarakat setempat yang mungkin baru saat ini juga masyarakat menyadari bahwa lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Oke, berarti artinya dalam hal ini siapa saja pihak yang dilaporkan dalam kasus pengerusan Bukit Campang Raya? Iya, kita mendorong kepada Polda Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman terkait dengan tata ruangnya. Kita mendorong beberapa instansi tersebut untuk dapat melakukan penyelidikan atas dugaan aktivitas pertambangan ilegal ini. Berarti artinya apa sebenarnya yang dituntut oleh Walhi, dan apakah hanya sebatas penghentian aktivitas pengurusan dan alih fungsi lahan? Ya, ada hal lain? Harus dihentikan, aktivitas pertambangan tersebut harus dihentikan. Selain itu kalau memang ada unsur pidana yang terbukti dilanggar, ya lakukan penegakan hukum juga dong. Dan sejauh ini bagaimana proses hukum yang sudah dilaksanakan? Ya, pasca kita bersurat itu memang sampai dengan hari ini dari beberapa instansi tersebut baru Dinas Lingkungan Hidup yang sudah berkoordinasi dengan kita, dan untuk beberapa instansi lainnya itu belum ada koordinasi sampai dengan saat ini. Oke, tadi kalau Bang Irfan sempat mengatakan izin ini sebenarnya yang berhak untuk mengeluarkan siapa? Dari pihak pemerintah provinsi atau pemerintah kota Bandar Lampung? Pemerintah Provinsi Lampung, tapi juga itu kan per Januari 2015. Per 10 Desember 2020 ya kewenangan izin pertambangan juga sudah dialihkan ke pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang 3 2020. Oke. Baik, Bang Irfan, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik. Catatan kasus akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami. Penambangan Bukit Campang Raya atau Galian C di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung yang secara masif dikelola perorangan. Di bukit tersebut sedikitnya 7 eskavator yang bekerja mengerus batu dan tanah. Pengelola tambang di bukit tersebut ada 3 orang, yaitu Haji Toha, Endel, dan Haji Ferry. Para pengelola ini pernah membuat kesepakatan untuk perbaikan lingkungan. Hal tertuang dalam Rembuk Pekon tanggal 4 September 2020 yang lalu dan disaksikan Lurah dan Babinsa serta Babin Kamtipnas juga tokoh masyarakat. Kesepakatan tersebut terdiri dari pihak pengusaha akan menyiram jalan sepanjang Jalan Alimuddin Umar minimal 2 kali seminggu. Pengelola tidak akan melayani truk yang tidak dilengkapi terpal, pengurangan muatan, dan penimbunan jalan yang berlubang dengan sabes. Namun sayangnya semua kesepakatan itu tidak dianggap oleh para pengelola. Pihak DPRD Lampung melalui Ketua Komisi 2 Wahdul Fauzi Silalahi meminta pemerintah dan pihak berwajib memastikan apakah Galian C itu punya izin atau tidak, karena jika tidak, pengerukan Bukit Campang Raya ini tergolong tindak pidana. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kasus. Bang Irfan, tadi kembali lagi kami menegaskan, artinya tadi kalau izin dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, artinya tidak ada campur tangan dong ini dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Ya ada dong, tentu pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Ini kan aktivitas pertambangan bukit itu salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan dan juga analisis mengenai dampak lingkungan. Tentu terkait dengan izin lingkungan itu ya kewenangan penerbitannya ada di pemerintah Kota Bandar Lampung gitu kan. Selain itu juga persoalan tidak patuh terhadap tata ruang RT RW Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini wali kota mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas pertambangan ini. Berarti sejauh ini ada unsur pembiaran dalam proses ini? Jelas, bukan hanya di Campang, hampir di semua bukit-bukit di Kota Bandar Lampung ada proses pembiaran terkait dengan pengelolaan dan perlindungannya. Berarti apakah di situ sudah jelas melanggar RT RW? Iya, karena tidak sesuai dengan tata ruang. Kalau kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang kan tidak boleh diterbitkan izin. Lalu apa sebenarnya hal konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini? Karena kita kan juga tahu yang merasakan dampaknya adalah warga dari Kota Bandar Lampung itu sendiri. Ya, ini kan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam konteks ini dia mempunyai hak untuk melakukan penutupan dan untuk menuntut pemulihan lingkungan dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan masyarakat serta mendorong untuk pemberian sanksi terkait dengan aktivitas alih fungsi bukit yang ilegal ini. Tapi di sini ada sesuatu hal yang tidak sinkron. Tadi kalau Bang Irfan mengatakan bahwa ini salah satunya adalah desakan atau keluhan dari masyarakat. Tetapi dalam hal ini RT memberikan izin. Nah ini bagaimana nih Bang? Ya, memberikan izin ini kapan? Ini mereka tidak mewakili representasi ataupun tidak mewakili suara dari masyarakat masyarakat atau warga di sekitar lokasi itu. Sejauh ini apakah Walhi pernah gitu mungkin menyelidiki atau mungkin berdiskusi dengan lurah atau RT setempat gitu? Karena ini semacam pembiaran untuk pengurusan bukit tersebut. Ya, saat ini per hari ini sebetulnya ada penyesalan lah ya baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat RT terkait dengan memberikan rekomendasi atau memberikan persetujuan terhadap kegiatan tersebut karena mereka sudah merasakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ini. Berarti artinya saat ini lurah setempat dan juga mungkin RT di sana juga merasakan penyesalan seperti itu, Bang Irfan ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai kerusakan dan juga bahaya, sebenarnya seberapa bahaya sih pengerusan bukit-bukit yang ada di Bandar Lampung khususnya di Campang Raya ini jika diteruskan? Ya, pertama dia akan mengubah bentang alam yang tentu juga akan berpengaruh terhadap proses-proses suksesi alamiah gitu kan, dan berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan yang kedua, karena dia hilangnya resapan air juga berpotensi dia menimbulkan bencana banjir dan menimbulkan kekeringan di wilayah sekitar. Dan tentu dalam proses-proses ini ketika dalam melakukan aktivitas penambangan potensi longsor itu sangat erat kaitannya, potensi terjadinya itu sangat tinggi. Ya seperti kita di Bandar Lampung baru beberapa hari ini saja sudah dihebohkan juga gitu dengan informasi longsor di kawasan pemukiman yang berada di wilayah perbukitan. Berarti artinya kalau Bang Irfan sendiri melihat apakah selama ini masyarakat kurang pengetahuan atau informasi atau seperti apa nih? Atau baru sekarang merasakan dampaknya sehingga tadi timbulnya penyesalannya baru sekarang? Pertama bisa dibilang masyarakat kurang informasi dan edukasi ya. Dan yang kedua terkadang masyarakat itu dipengaruhi oleh iming-iming. Biasanya ada iming-iming atau ada hal-hal yang dijanjikan agar masyarakat merekomendasikan suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga tentu ini yang pernah kita alami yang terjadi di beberapa wilayah, adanya potensi intimidasi ke masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk berkomentar, enggan untuk melawan. Artinya ini saat ini kan kasusnya sedang dilaporkan ke pihak Polda. Nah, berarti ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pihak Walhi sendiri. Nah, sejauh ini komunikasi kepada siapa aja? Masyarakat, pemerintah kota juga, atau ya, kita sudah melakukan komunikasi ke beberapa masyarakat dan juga ke pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan bagaimana tanggapannya sejauh ini? Ya, kita mendorong agar pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus tegas ya dalam hal ini. Karena kan begini juga, kalau pemerintah Kota Bandar Lampung bisa memberikan satu saja, dia sampel atau contoh dalam memberikan sanksi, dalam memberikan ketegasan untuk melakukan penegakan hukum atau
ketertiban perizinan, ketertiban hukum, tentu untuk wilayah-wilayah lainnya kita rasa dampak-dampak negatif itu dapat kita reduksi juga gitu. Karena ini kan dari awal sudah ada pembiaran, oleh sebab itu hampir semua aktivitas di wilayah perbukitan ya sama aja nih, hampir semua main terabas-terabas saja. Dia tidak memperhatikan dampak lingkungan, dia tidak memperhatikan perizinan. Dan sejauh ini baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi artinya belum pernah memberikan sanksi sama sekali terhadap alih fungsi lahan yang melanggar RT RW tadi dan juga peraturan yang berlaku. Belum Menurut pernah, pantauan sampai Wahid. dengan meninggalnya 3 orang anak di lubang bekas galian tambang pun belum ada aksi nyata, baik itu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Bandar Lampung. Oke, artinya masih pembiaran saja ya oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini masih terus dibiarkan. Baik, Bang Irfan, kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, catatan kasus akan segera kembali, tetap bersama kami. Kerusakan Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Lebih dari itu, pengerukan Bukit Campang Raya ini juga diduga sudah melanggar hukum karena dilakukan secara ilegal. Untuk memastikan semua itu, tentu pemerintah dan aparat keamanan baik itu Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup Lampung, Kepolisian Lampung, serta Dinas Perumahan Kota Bandar Lampung harus segera melakukan penyelidikan, mulai dari status perizinan sampai dengan dampak yang ditimbulkan atas aktivitas penambangan. Tindakan itu harus segera dilakukan karena aktivitas penambangan ini selain sudah merugikan masyarakat dan berdampak terhadap lingkungan hidup, juga berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Persoalan lain yang timbul selain pencemaran udara ialah terkait dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, dan izin lingkungan. Jika kegiatan yang wajib AMDAL dan izin lingkungan tidak memiliki izin lingkungan, hal itu merupakan tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di catatan kasus dan kita akan lanjutkan obrolan dengan Bang Irfan, Direktur Walhi Lampung. Bang, tadi Bang Irfan sempat mengatakan sampai ada merenggut korban jiwa. Nah, ini apakah di lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda? Dia di lokasi yang berbeda, namun masih di satu kecamatan. Oke, artinya sampai dampak dari pengurusan ini sampai ada korban jiwa dan tidak ada pihak-pihak terkait yang menangani ini. Ya, kalau kita berbicara konteks bukit dan aktivitas pertambangan Kota Bandar Lampung, semua pihak bisa kita bilang tutup mata, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Artinya gini, kalau kita lihat ini sudah 3 tahun dari mulai awal penggurusan Bukit Campang Raya ini hingga saat ini, dan seperti kita lihat juga seolah tidak ada tindakan baik dari pemerintah Kota Bandar Lampung maupun pemerintah provinsi. Nah, apa yang bisa Bang Irfan atau dari Walhi sendiri lihat sebenarnya apa yang menjadi alasan? Apakah memang ada pihak-pihak tertentu seperti korporasi yang memang menjadi oknum di sini sehingga pemerintah kota seperti tutup mata? Atau seperti apa? Ini persoalan kemauan. Mau atau tidak mau, pemerintah untuk menyelesaikan persoalan wilayah bukit dan pertambangan di Kota Bandar Lampung ini. Ini persoalan mau dan tidak mau. Oke, artinya secara tidak langsung pemerintah ini belum mau untuk mengurusi atau menindaklanjuti hal tersebut ya, Bang Irfan? Bisa dibilang seperti itu. Entah apa yang motif yang melatar belakangi sehingga pemerintah tidak mau. Tapi sejauh apa konsolidasi ataupun mungkin diskusi yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terkait sampai sejauh ini dari Walhi sendiri, Bang Irfan? Ya, kalau dari Walhi seperti saya sampaikan tadi, kita terus mendorong bagaimana ada upaya penertiban wilayah-wilayah yang dijadikan lokasi pertambangan ilegal Kota Bandar Lampung nih, kemudian alih fungsi wilayah perbukitan di Kota Bandar Lampung nih. Karena kita lihat kondisi Kota Bandar Lampung ini ya, menurut kita Kota Bandar Lampung saat ini sudah di ujung kekolapsan gitu. Bagaimana pemerintah dapat melakukan penataan ulang terkait terhadap Kota Bandar Lampung nih. Hal ini tentu bisa kita lihat bagaimana masifnya intensitas bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Bagaimana juga kekeringan di wilayah-wilayah tertentu. Belum lagi ditambah dengan dampak dari perubahan iklim. Oke. Laporan nih sudah masuk ke Polda, apakah sudah ada tindak lanjutnya?
Belum ada, sampai dengan hari ini Polda belum ada komunikasi dengan kita. Oke, berarti apa langkah lain yang akan dilakukan oleh Walhi sendiri apabila nantinya laporan yang sudah masuk ke Polda ini dianggap angin lalu? Karena kita tahu sendiri alasannya mungkin ya banyak sekali laporan yang masuk. Nah, apa yang langkah yang akan dilakukan dari Walhi sendiri? Ya, kita akan terus mendorong ya, mendorong proses ini, dan kita akan terus juga mengkampanyekan ini biar ada tekanan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Artinya, selain bukit di Campang Raya, dari pantauan Bang Irfan dan juga Walhi sendiri, tadi dibilang banyak sekali bukit-bukit lain yang masih terus dilakukan pengerukan. Nah, sampai saat ini ada berapa bukit yang masih berlangsung pengerukan dan tanda kutip sudah masuk dalam zona bahaya? Ya, untuk kuantitasnya ada beberapa lah, seperti yang ada di Kecamatan Kedaton, kemudian ada di Kecamatan Panjang, terus juga di Kecamatan Sukabumi ini kan karena cukup banyak bukitnya antara Sukabumi dan Panjang ini, dia ada di beberapa titik aktivitas alih fungsi bukit itu terus terjadi gitu. Belum lagi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Karang Timur dan beberapa wilayah-wilayah lainnya. Berarti kalau diakumulasikan berapa persen bukit di Bandar Lampung ini yang memang sudah rusak dan masuk dalam zona bahaya? Bukit di Kota Bandar Lampung dari 33 bukit yang ada saat ini hanya tersisa 3 bukit lagi yang belum beralih fungsi. Artinya ini sudah lebih dari 90% Sudah lebih dari bukit di 90%. Bandar Lampung yang rusak parah. Rusak dan Oke. mengalami alih fungsi, baik itu untuk lokasi pertambangan, lokasi perumahan dan pemukiman, maupun beralih fungsi menjadi tempat wisata. Tapi apakah selain Bukit Campang Raya sudah dilaporkan, bukit-bukit yang tadi sudah disebutkan dan mengalami kerusakan ini juga sudah pernah dilaporkan dan juga diusut kepada penegak hukum? Iya, beberapa bukit-bukit sudah pernah kita laporkan dan kita dorong penegakan hukum ya. Namun memang faktanya sampai dengan hari ini gitu, keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pembinaan, untuk memberikan efek jera, untuk melakukan pengawasan itu belum ada sampai dengan hari ini. Tapi dari banyaknya bukit itu, apakah semua proses pengerukan atau mungkin alih fungsi lahan tadi semuanya dalam kategori ilegal atau ada yang memang mengantongi izin? Ada di Kota Bandar Lampung hanya ada 3 izin usaha pertambangan. Hanya ada 3 izin usaha yang melakukan aktivitas penambangan batuan di wilayah perbukitan. Sisanya ya sepanjang sepengetahuan kita dia tidak ada yang memiliki izin. Artinya ini jauh dari harapan ya, dari sekian puluh hanya 3 yang mengantongi izin. Iya. Nah itu Dan terkadang kan ada semacam seperti kamuflase ya oleh pengusaha. Biar dia tidak wajib memiliki izin usaha pertambangan, dia berkedok dalam rangka land clearing, dalam rangka pembatakan lahan untuk pembangunan perumahan, untuk pembangunan wisata, sehingga dia tidak wajib memiliki izin usaha pertambangan. Padahal pada faktanya dia melakukan juga aktivitas pertambangan batuan dan tanah. Oke, Bang Irfan, singkat saja 1 menit closing statement dan mungkin apa yang akan dilakukan selanjutnya dan harapan kepada pemerintah terkait. Ya, kita akan terus mendorong ya pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan, dapat melakukan penegakan hukum, dapat melindungi bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung ini. Kita berharap hal itu dapat segera dilakukan pemerintah, mengingat kondisi Kota Bandar Lampung hari ini yang sudah semakin parah. Dan hal tersebut tentu untuk menjamin keselamatan rakyat dan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ya, baik Bang Irfan, terima kasih banyak sudah ada di studio bersama kita dan kita juga berharap ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah terkait terhadap bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung. Sukses dan sehat selalu untuk Bang Irfan. Amin. Pemirsa, Walhi dan kita semua tentu berharap kasus pengerukan Bukit Campang Raya ini segera ditangani karena aktivitas yang ada sudah merugikan warga dan berdampak terhadap lingkungan hidup serta berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Erika Widastuti mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.